路头7个方位站定，活动打头。Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Cinta dan Strategi untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sen yang sedang merawat Wensi karena terluka akibat pertarungan sebelumnya, dan di sini ia sebenarnya menyukai Wensi, namun ia tidak mau mengungkapkannya. Setelah terbangun, Wensi pun keluar dari kediamannya dan meminum arak yang membuat Sen marah melihatnya karena itu bisa membuat tubuhnya semakin terluka. Namun meski begitu, Wensi tetap terus meminum araknya dengan merasa jika hidupnya ini seperti tidak berguna karena kakak seperguruannya mati akibat dirinya. Singkatnya, Zhou-King dan Fei akhirnya mengetahui di mana keberadaan Susuan saat ini yang merupakan gurunya Fei. Namun sebelum bertemu dengannya, mereka harus meminta izin kepada tetua di sana karena saat ini kondisi Susuan yang semakin lama menjadi semakin gila. Terlihat keadaan Susuan yang semakin memburuk dan Fei meminta maaf kepadanya karena belum menemukan daun sailan. Dengan melihat Fei, seketika Susuan langsung menyerangnya, namun tetua di sana langsung menghentikannya. Di malam harinya, Zhou-King mencoba untuk menyembuhkan Susuan. Ia membiarkan Susuan untuk menggigit dan meminum darahnya. Namun setelah itu racun pada Zhou-King justru menjadi kambuh. Ia merasakan sakit dan kedinginan di sekujur tubuhnya. Dengan melihat itu, Fei mencoba untuk menenangkan Zhou-King yang sedang ketakutan jika kondisinya saat ini dilihat oleh orang lain. Setelah meminum darah Zhou-King, terlihat kesadaran Susuan sedikit mulai membaik. Bahkan ia bisa menggunakan tenaga dalamnya kembali. Dan dengan itu ia mencoba kabur dari sana yang membuat tetua tidak bisa menghentikannya. Sementara di sisi lain, keadaan Zhou-King yang akhirnya normal kembali dengan menjelaskan kalau ia masih belum bisa menyelamatkan Susuan dengan teknik darahnya. Terlihat Muing yang terus mencoba mengikuti jejak Fei. Hingga malamnya ia mendapatkan keberuntungan bertemu dengan Susuan dan mencoba untuk mendekatinya, namun Susuan tiba-tiba menyerangnya dan beruntungnya setelah itu Susuan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya kabar Susuan menghilang sampai kepada Fei dan tetua di sana menjelaskan apa yang sudah terjadi semalam. Lalu Fei pun mencoba mencarinya di sekitar namun tidak menemukannya, sehingga ia merasa kalau gurunya itu sudah sembuh, namun Zhou-King menyangkalnya. Oleh karena itu Zhou-King berniat untuk membantu Fei kembali, namun Fei justru memintanya untuk segera pulang. Ia menyalahkan Zhou-King yang telah membantunya yang justru mengacaukan semuanya, yang membuat gurunya itu pergi dari kurungannya, sehingga ia mengingatkan Zhou-King kembali jika di antara mereka sudah tidak ada hubungan. Muing yang kemudian datang ke sebuah gubuk, tempat di mana ia menahan Susuan di sana. Ia tak menyangka jika Susuan akan menjadi seperti ini, dan kini ia berencana memanfaatkan Susuan untuk menguasai dunia persilatan. Setelah itu surat dari Muing telah sampai kepada Jinsu, di mana Muing meminta agar Jinsu segera menikahkannya dengan Sen karena sebelumnya Sen yang telah membatalkan pernikahan mereka. Dan di sini Jinsu berencana akan menerimanya kembali, namun ia akan membunuh Muing setelahnya. Kabar itu juga telah sampai kepada Wensi yang mengerti dengan rencana Muing yang ingin mengendalikan Jinsu. Ia bahkan merasa Musiu pasti tak menyangka memiliki murid sepertinya yang ingin menguasai dunia persilatan dengan cara yang licik. Setelah mendapatkan sebuah kabar, Sen pun datang ke San Suidu dan Wensi meminta agar Sen tidak perlu khawatir.
Sementara itu Zuyan yang terus bertarung dengan dirinya sendiri hingga pada akhirnya ia tersadar berkat bantuan tabib Gui. Zuyan yang kesadarannya terpecah karena energi yin dan yang dalam dirinya. Namun Zuyan hanya berlatih teknik yin yang membuatnya menjadi kehilangan kesadaran. Sehingga untuk saat ini Zuyan dilarang menggunakan bela dirinya. Setelah itu Zuyan dan Yin tidak tahu harus kemana. Karena itu Yin mengajak Zuyan untuk menemui ayahnya. Di sisi lain terlihat Wenxi yang merasakan kedatangan seseorang di ruangannya dan ternyata itu adalah Fei yang datang ke sana karena informasi keberadaan Susuan yang kemungkinan berada di tempat di wilayah kediamanmu yang mana mereka tidak bisa masuk ke wilayah itu. Dikarenakan tidak ada jalan lain, Fei pun menyarankan mereka untuk bekerja sama dengan Sanzang karena ia tahu Sanzang yang ingin mengetahui keberadaan Susuan. 他就一定会和我们合作。 Dan kemudian Sanzang yang mendapatkan surat pertemuan dari Fei. Namun ia yang sudah tahu rencana Fei yang ingin bekerja sama. Keesokannya, Fei pun memberitahukan keberadaan Susuan saat ini dan mereka harus bekerja sama untuk membebaskan Susuan. Namun sebagai gantinya Sanzang meminta untuk Fei ikut dengannya. Di sini Wenxi marah karena Fei menyerahkan diri tanpa diskusi padanya. Namun Fei yang sudah biasa mengorbankan nyawanya demi mencari obat untuk gurunya. Bagi Fei yang terpenting adalah Susuan yang bisa sembuh kembali agar bisa mengembalikan keadaan dunia persilatan ini. 但我每一次去寻药， Setelah itu Sanzang datang menemui Muing yang memberitahukan kalau dirinya adalah pengawal ke-12 dan ia datang menemui Muing untuk meminta agar Susuan diserahkan kepadanya. Bahkan ia pun memberitahukan kalau Jinsu menjadi ketua dunia persilatan karena Qinghuan. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk Muing lebih memilih bekerja sama dengan dirinya daripada Jinsu. Hingga pada akhirnya Muing pun setuju dengannya. Fei kemudian dibawa ke sana dengan memberitahukan kalau peran Fei ini sangatlah penting dan akan diserahkan kepada Muing. Saat ini Susuan sudah berada di tangan Sanzang, sedangkan Zuyan dan Yin sudah sampai di Sungai Yu. Lalu Yin langsung mengajak Zuyan untuk menemui Musiu. Namun saat itu Musiu tidak mau menerima tamu karena ia yang masih bersedih atas kematian adiknya yaitu Lin Er. Karena itulah Zuyan memberitahukan identitasnya yang berasal dari kuil Sueji, yang ternyata Zuyan ini merupakan anak dari Musiu. Terlihat Musiu yang terus berdoa di ruangan Lin Er. Kemudian datang murid melaporkan akan kedatangan Zuyan ke sana. Sedangkan Zuyan merasa buat apa dirinya mencari ayahnya, sementara selama ini ayahnya yang tak pernah mencari dirinya atau ibunya. Tapi bagi Yin, jika dirinya berada di posisi Zuyan, ia pasti akan mencari orang tuanya dimanapun itu. Musiu kemudian datang ke aula menemui mereka dan Yin mengenalkan siapa Zuyan itu. Namun setelahnya Musiu meminta untuk Yin meninggalkan kediamanmu serta meminta agar para murid keluar dari ruangan itu. Lalu Zuyan pun mempertanyakan kenapa Musiu tak pernah mencari dirinya yang merupakan anaknya. Namun Musiu malah mentertawakannya dan menyerang Zuyan di sana. Terlihat Zuyan yang tidak mampu untuk mengalahkan Musiu. Ia pun akan dipenjara di ruangan bawah tanah milik kediamanmu. Namun di sana ia malah melihat Fei yang terkurung. Karena itulah ia mengamuk dan mencoba untuk membebaskannya. Akan tetapi datanglah Musiu ke sana. Dan beruntungnya mereka bisa menemukan jalan rahasia. Tapi anehnya ketika murid kediamanmu datang ke sana justru Musiu membunuhnya, yang seolah-olah Musiu sengaja untuk menyembunyikan keberadaan dari pintu rahasia tersebut. Di sini Fei pun tak menyangka kediamanmu memiliki goa. Meski berakhir seperti ini, tapi Zuyan sangatlah senang bisa bertemu kembali dengan Fei. Mereka lalu sampai di terowongan Wanian. Namun di sana ada seseorang yang mengaku sebagai Musiu, ayah dari Zuyan. Sementara Muing yang ke penjara mendapati Fei yang sudah tak ada, tapi ia tidak mau memberitahukan berita ini kepada Sanzang.
Sedangkan Shen yang tidak ingin menikah dengan Muing karena ia yang tidak mencintainya, tapi Jinsu terus memaksanya untuk menerima pernikahan tersebut. Karena itulah Shen datang menemui Wensi dan memintanya untuk menikahinya. Dengan mengetahui hal itu, Wensi pun mentertawakannya dan mengajaknya untuk jalan-jalan, yang sepertinya Wensi menyembunyikan identitas siapa dirinya tersebut. Setelah seharian jalan-jalan, Wensi pun mengajak Shen ke toko perhiasan dan di sana Shen memilih perhiasan yang ia sukai. Tiba-tiba Wensi pun mengajak Shen untuk menikah. Namun itu juga tak mungkin untuk meminta restu kepada Jinsu yang merupakan gurunya Shen. Ia juga meminta agar Shen meninggalkan perguruan Zhengyang saja, dan kemudian ia pun memberikan cermin yang sudah ia pesan di sana sebelumnya. Lalu ia sekali lagi mengajak Shen untuk menikah dengannya dengan menyampaikan ketulusannya untuk menikahi dirinya karena ia tidak rela jika Shen menikah dengan orang lain. Di tempat lain, Fei pun menanyakan apa isi dari peti di terowongan itu, dan Musyu menjelaskan kalau itu adalah makam dari leluhur kediamanmu. Lalu ia pun menjelaskan kalau ia yang sudah terkurung di sini belasan tahun sehingga tak bisa menemui Zuyan. Namun yang mengherankan, ia tidak tahu jika ada Musyu lain. Kemungkinan Musyu palsu disiapkan oleh Jinsu yang di saat dulu telah menyingkirkannya, dan kemungkinan yang menjadi Musyu palsu adalah Xiu yang menyukai Lin Er. Dengan mendengar hal itu, Fei pun memberitahukan kalau Lin Er sudah mati bersama Gui Tong yang merupakan tunangannya. Zhou King pada akhirnya sampai di kota Sungai Yu dan ia langsung pergi untuk menemui Wensi. Di sini Wensi mengatakan kalau Fei ditahan atas kemauannya sendiri dan memilih bekerja sama dengan Sanzang karena Sanzang yang tak akan membunuh Susuan sebelum tahu lokasi dari Kaisar Ai. Hingga keesokan harinya, Zhou King mengantar Baimo ke San Suidu dengan memberitahukan sebuah kode rahasia yang akan ia kirimkan nantinya. Kemudian Zhou King ikut Yang Huang yang sudah menjemputnya. Meski matanya ditutup, namun ia bisa tahu di mana lokasinya saat ini karena ia sudah berkeliling dan menghafal seluruh kota Sungai Yu. Di sini Wensi tak bisa mengirimkan mata-mata mengikuti Zhou King karena akan dicurigai. Ia juga tahu kalau Fei berada di ruangan rahasia, namun masih belum tahu pasti di mana lokasinya. Sementara itu Zhou King yang dibawa oleh mereka untuk menemui Sanzang, dan setelah itu Sanzang pun menginterogasinya dengan apa yang Zhou King katakan dulu, di mana hanya Susuanlah yang mengetahui keberadaan Kaisar Ai. Kemudian Sanzang mengancam jika Zhou King tidak bisa menyembuhkan Susuan dalam 4 hari, maka keluarganya akan dibunuh olehnya. Namun sebelum Sanzang pergi dari sana, Zhou King meminta dibelikan bahan obat sebagai petunjuk lokasi yang ia kirimkan kepada Wensi. Di sisi lain, Wensi yang terus mencari tahu mengenai terowongan rahasia yang berada di kediamanmu saat ini. Hingga pada akhirnya ia pun menemukan petunjuk terowongan Wanian, sehingga ia meminta agar Lingxi mencari tahu keberadaan dari lukisan Dewi yang merupakan mas kawin Muing, yang kemungkinan itu sebuah petunjuk di mana letak terowongan tersebut. Lalu di malam harinya Wensi sendirian pergi memata-matai Jinsu, dan di sana Musyu palsu ini yakin jika Fei bersama Zuyan tidak akan bisa keluar dari terowongan tersebut. Bahkan Jinsu pun berharap Musyu asli yang dikurung di sana saat ini sudah mati juga. Kemudian Muing datang menemui Jinsu. Ia memberitahukan bukti jika ia sudah mendapatkan Susuan, dan ia meminta agar memberikan posisi ketua dunia persilatan di hari pernikahannya nanti. Ketika hendak kembali, Wensi pun melihat Shen di sana dengan memikirkan pernikahannya sebentar lagi. Kemudian datang Muing yang mendatangi Shen, dan di sini Shen merasa heran kenapa guru Jinsu tiba-tiba meminta dirinya menikah setelah dibatalkan. Dan di sini Muing memberitahukan kalau ia yang sudah mengancam gurunya tersebut. Saat ini Wensi sangatlah kesulitan untuk mencari petunjuk dari Zhou King. Karena itu ia pun meminta agar mencari bantuan dari sekte pengemis. Lalu keesokan harinya Zhou King yang mendapatkan hukuman pertamanya, di mana setiap harinya jika Susuan yang tidak sembuh, maka ia yang akan disiksa.
Sementara itu Lingxi memberitahukan jika lukisan Dewi saat ini berada di tangan Shen. Lalu datang laporan di mana resep Zhou hanya ditemukan satu saja, yang kemungkinan Sanzang sudah mengantisipasi rencana Zhou tersebut. Namun sebelum pergi, Zhou sudah meninggalkan pesan untuk Baimo yang bisa menjadikan petunjuk lain jika Sanzang mengacau. 2两4钱，4两2钱。 Di malam harinya sebelum pernikahan, para murid pun mengecek mas kawinnya. Namun lukisannya sudah hilang, disembunyikan oleh Shen. 好像丢了什么东西。丢了什么？ Kemudian Shen yang keluar membawa lukisan itu pun untuk menemui Wenxi. Namun Wenxi tak langsung menerimanya dan mengajaknya untuk pergi makan malam. Di sana Wenxi pun memberikan perhatiannya kepada Shen, yang membuat Shen tidak khawatir akan pernikahannya tersebut, dan ia yakin jika Wenxi pasti akan membawanya. Setelah itu Wenxi memeriksa lukisan Dewi itu, dan dia menyadari jika lukisan itu tidak biasa, sehingga ia perlu menaruhnya di atas panas untuk melihat gambar aslinya. Dan mereka pun akhirnya mengetahui di mana keberadaan terowongan Wanian itu yang mengarahkan ke kediamanmu. 先紧着苏璇那边的43克。 Wenxi kemudian menjalankan misinya seorang diri untuk menemukan terowongan Wenian dengan melihat lukisan tersebut. Dan di saat ia sampai dengan melihat Musiu di sana, ia pun bisa menebak kalau itu Musiu yang asli. Namun ia yang bisa masuk ke sana dan tidak bisa keluar lagi. 好后生，才 Wenxi kemudian memberikan lukisan Dewi kepada Musiu yang merupakan peninggalan dari leluhur kediamanmu. Namun ada yang misteri rahasia di sana yang menggambarkan lokasi terowongan ini. Lukisan itu yang menjelaskan alasan ada jasad wanita di dalam peti tersebut. Kini waktu yang mereka miliki sudah tidak banyak, dan mereka juga merasa puisi dalam lukisan itu petunjuk jalan keluar mereka, sehingga mereka harus menekan kata-kata yang ada pada dinding sesuai dengan puisi lukisan itu, sehingga sebuah ruangan rahasia pun bisa terbuka. Ruangan itu merupakan terowongan Wenian yang sebenarnya, yang menyimpan teknik pedang Wenian yang sudah dilupakan. Teknik ini sangatlah kuat dan hanya ada satu orang yang bisa menguasainya, yang tak lain adalah Wenian itu sendiri. Dan ternyata jasad dari peti itu adalah Wenian dalam lukisan Dewi. 确实是女子。 Kemudian mereka yang merasa untuk bisa keluar dari sana harus menguasai teknik pedang tersebut, dan Musiu meminta agar Zuyan mewarisi teknik itu demi bisa menyelamatkan semua orang yang Zuyan kenal. 我无权对你说什么。 Dan setelah itu mereka pun mulai berlatih. Sedangkan Jinsu yang mendapatkan laporan jika Sanzang ada di balik Muing. Oleh karena itu kenapa Muing begitu berani kepada dirinya yang merupakan pemimpin dunia persilatan. 兵说了算。 Laporan dari seluruh apotek yang ada dikumpulkan, dan Baimo harus segera menemukan petunjuk yang Zhou tinggalkan. Dan sebelum acara pernikahan, Shen pun menulis puisi dan harapannya untuk Wenxi kelak. Singkatnya, hari keempat pada akhirnya tiba, hari di mana Shen akan menikah, dan juga batas waktu yang dimiliki oleh Zhou untuk menyelamatkan Susuan. Dengan berusaha sekuat tenaga, Zuyan pada akhirnya bisa menguasai teknik pedang Wenian yang sangatlah legenda itu, dan mereka pun berhasil membuka gerbang di sana. Di sisi lain, pernikahan Shen bersama Muing akan dimulai, namun di sini Shen tetap tidak ingin menikah dengannya. Bahkan di luar sana terdengar keributan, yang ternyata pasukan Wenxi telah datang untuk menyelamatkan Shen dan membatalkan pernikahan tersebut. 你们都跟着来。 Yang membuat orang-orang di sana langsung keluar, dan Shen pun berhasil diselamatkan. Pada akhirnya mereka pun terkejut melihat Musiu yang asli berada di hadapan mereka, sehingga pertarungan Musiu asli melawan Musiu palsu pun terjadi, yang membuat Musiu palsu terbunuh. Sementara di tempat lain, Susuan yang selama beberapa hari ini diobati oleh Zhou pada akhirnya ia pun berhasil mengembalikan ingatan dan tenaga dalamnya, namun hanya sementara waktu saja, sehingga ia pun melawan pasukan Sanzang di sana. Musiu yang terkecoh oleh liciknya Muing, ia pun terkena serangan dari Jinsu yang membuatnya mati seketika.
Dan singkatnya Wensi yang bersama teman-temannya kembali menemui Zhou dan Susuan yang saat ini kondisinya kembali tidak sadarkan diri dikarenakan masalah ini belum selesai, di mana para pendekar dunia persilatan menginginkan informasi Susuan yang mengetahui identitas Kaisar Ai. Maka dari itu mereka menitipkan Susuan kepada desa Wu'er yang dipimpin oleh Sili yang merupakan gurunya Zuyan. Dan benar saja di keesokan harinya, Jinsu yang merupakan pemimpin dunia persilatan mendatangi desa Wu'er sehingga terjadilah pertarungan di sana.太阳无瑶光玉衡，7个方位站定，活动打头。 Hingga datanglah Wensi ke sana, namun ia pun terkena serangan. Setelah itu Jinsuan pun berniat untuk membunuh mereka semua di sana, namun datang Susuan yang kini sudah pulih sepenuhnya. Susuan lalu menantang Jinsu untuk bertarung. Namun Jinsu bukan tandingan bagi Susuan yang memiliki teknik pedang 9 energi alam yang sangatlah kuat. Jinsu yang kalah membuat dirinya dan pasukannya pergi dari sana karena mereka menyadari jika dipaksakan melawan Susuan maka mereka pun akan mati. Sementara di sisi lain Zhou yang sebelumnya kembali mengobati Susuan membuat rambutnya memutih dan ia meminta agar tidak memberitahukan hal ini kepada Fei karena ia hanya bisa hidup setengah tahun saja. Terlihat Susuan yang pada akhirnya sudah pulih sepenuhnya dan Fei pun merasa senang melihat gurunya sehat kembali dengan meluapkan rasa senangnya dengan menangis di pangkuan sang guru. Di sini Fei meminta maaf karena membuat banyak kesalahan. Namun Susuan justru ia merasa sudah membuat kesalahan lebih besar kepada Fei yang membuat Fei hidup menderita. Dan bagi Susuan ia bangga memiliki murid sepertinya. Kemudian Susuan membahas tentang Zhou yang sudah menyelamatkannya. Lalu ia menanyakan apakah mereka berdua saling menyukai atau tidak. Zhou pun kemudian tiba di desa Wu'er. Ia beralasan kalau rambutnya memutih karena Baimo yang salah menggunakan penyembuhannya kepada dirinya. Wensi kemudian datang menemui Shen di kamarnya. Kini Shen sudah tahu identitas asli dari Wensi yang merupakan 7 pendekar Yundang yang ternyata ialah yang telah membunuh kedua orang tuanya Shen karena dulu Wensi diperintahkan oleh seseorang untuk membunuh keluarganya. Di sini Shen pun merasa selama ini dimanfaatkan olehnya, namun Wensi yang selama ini tak bisa memberitahukan kebenarannya tersebut karena ia yang tidak mungkin menyakiti Shen, sehingga ia membiarkan Shen untuk mengetahuinya sendiri. Wensi lalu melepaskan ikatan Shen dan ia membiarkannya untuk pergi bahkan jika mungkin nanti akan membunuh dirinya atas belas dendam kematian kedua orang tuanya. Di sisi lain Zhou yang datang menemui Susuan dan setelah itu mereka mulai membahas Fei di mana selama 10 tahun Fei menderita mencari obat untuk Susuan dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun Zhou kini merasa senang karena Susuan yang sudah sadar kembali. Susuan lalu berterima kasih karena sudah menyembuhkannya dan di sini Zhou memperkenalkan identitas aslinya sebagai Yanzi dengan menceritakan yang terjadi dulu kepada Kaisar Ai dan dirinya. 10年前 Zhou juga menceritakan tentang ayahnya yang sudah meninggal demi melindungi kotanya tersebut. Susuan lalu menceritakan apa yang terjadi di saat dulu, di mana ia menyembunyikannya sebagai rakyat biasa. Zhou lalu mencoba agar Susuan memberitahukan keberadaannya, tapi datang kabar di mana Sili dalam keadaan sekarat karena energi Qinnya terluka parah. Dan satu-satunya cara akan membuat bertahan hidup dengan menyelamatkan energi, hingga Zhou pun berhasil membuat obatnya dalam beberapa hari saja. Dan ketika kembali, Zhou bertemu dengan Fei, namun Zhou menutupi alasan kenapa rambutnya memutih yang bersikap dingin kepadanya. Setelah itu Susuan yang memberikan energi untuk membuat Sili bertahan hidup untuk sementara waktu.
Yang pada akhirnya Silly pun tersadar kembali dan Susuan meminta maaf agar Silly bertahan hidup karena masih akan ada masalah yang harus dihadapi. Di sini Silly berpesan agar ketika dirinya mati, maka Susuanlah yang memimpin desa Wu'er untuk membersihkan nama para pahlawan. 也不会让你有事。 Zhou-King lalu kembali ke kamarnya dalam keadaan lemah dan ia pun menagih janji kepada Wenxi tentang keberadaan Kaisar Ai karena ia yang tak ingin sampai Kaisar Ai jatuh kepada Jinghuan karena Jinghuan pasti akan membuat bencana pada kerajaan ini. 本被在乎的不是 ID， 而是让本该 Namun Susuan menjelaskan kembali jika Kaisar Ai tidak ada padanya setelah ia membebaskan Kaisar Ai layaknya rakyat biasa. Namun di saat ia yang akan dibunuh oleh Jinsu karena keracunan, hal yang terakhir ia ingat adalah Kaisar Ai ditangkap oleh Jinsu. Selama ini Jinsu tak pernah mengeluarkan Kaisar Ai, yang kemungkinan Jinsu punya rencananya tersendiri. 给我喂图之后，我都记得清清楚楚。 Ketika kembali Baimo mengatakan kalau Fei sudah menunggunya, namun Zhou-King mengabaikannya karena di pikirannya saat ini hanyalah masalah Kaisar Ai. Dan di malam harinya ia pun berniat akan pergi dari sini karena Susuan yang tidak tahu keberadaan Kaisar Ai. Sementara Fei yang kembali ke atas tebing untuk menunggu Zhou-King, dan Zhou-King sebenarnya juga sedang memikirkan Fei. Namun ada masalah yang penting yang harus ia urusi. Hingga keesokannya Zhou-King pergi tanpa pamitan kepada Fei. Dan di saat itu Zuyan juga melihat kepergiannya. Ia lalu ke atas tebing menemui Fei dan memberitahukan kalau Zhou-King sudah pergi dari desa ini. Di sini Silly pada akhirnya terbangun dari tidurnya dan Qiang-Er pun senang melihat ayahnya yang sadarkan kembali. Di sana Silly merasakan kalau Qiang-Er lah yang menderita selama ini, tapi bagi Qiang-Er ayahnya selalu mencintainya. Silly lalu berencana untuk pergi menemui Susuan, namun ia meminta agar Qiang-Er tetap di rumah dan menghafalkan teori catur di sana hingga Silly kembali pulang. 不能回也。 Saat ini Susulan menyesalkan karena tak bisa menyembuhkan Silly. Namun Silly sudah merasa bahagia bisa melihat Susuan sadar dengan minuman bersamanya. Dan kini pun akan tiba saat Silly untuk pergi dari dunia persilatan. 什么是非对错早都已经。 Sebelum kematiannya, Silly meminta agar Susuan menunjukkan pedang Qinli. Karena itu Susuan pun menunjukkan tekniknya di sana. Hingga pada akhirnya Silly pun mengembuskan nafas terakhirnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.